Saudara yang diberkati Tuhan. Baik, salam. Sekali lagi lebih keras, salam. Saudara, saya ingin membawa kita pada tema pagi hari ini, mengenal Tuhan dalam kabut tebalnya persoalan hidup. Saudara, saya ingin membawa kita dalam tema mengenal Tuhan dalam kabut hidup yang tebal. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sering persoalan kadang-kadang membuat kita tidak bisa lihat dengan jelas apa yang ada di depan kita. Kabut membuat orang tidak dapat memfokus pada jalan yang di depan. Demikian kadang-kadang persoalan itu membuat orang tidak bisa melihat Tuhan dengan jelas, sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan dengan jelas. Tapi pagi hari ini saya justru terbalik. Saya memilih tema ini, mengenal Tuhan dalam kabut tebalnya kehidupan. Saudara, saya sebelum sampaikan firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 kita sudah baca ulang-ulang, yang dikatakan nyanyian syara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, sebelumnya saya mau saudara dengar ini baik-baik. Saudara dengar ini baik-baik. Kenapa kita harus mengenal Tuhan lewat kabut tebal kehidupan? Karena kadang-kadang orang mengenal Tuhan itu bukan sekedar baca Alkitab, tapi banyak kali saya dalam pantauan pribadi saya, orang mengenal Tuhan itu kadang-kadang lewat persoalan. Saya punya cerita nih, cerita mau Papua. Jadi katanya ada pemabuk orang Papua, waktu dia mabuk, lalu dalam keadaan mabuk dia datang ke kios orang Jawa di Papua, lalu dalam keadaan sedikit teler, agak goyang badan sedikit seperti orang mabuk pada umumnya. Dia bilang begini, "Mbak, saya pesan M300. Jadi Mbak bilang, "Apa?" "Saya pesan M300. Saudara tahu bahwa minuman berenergi itu M150 kan, bukan M300. Lalu Mbak bilang, "Di sini tidak ada M300, yang ada M150. Dia bilang, "Ya, karena saya minta 2, jadi kali 2 M300. Nah, yang lebih menarik adalah ini. Jadi ketika Mbak bilang, "Oke, mana uangmu?" Jadi dikasih, lalu dia kasih kembali uang Mbak itu. Tapi Mbak bilang, "Masih kurang 500. Ambil apa?" Lalu dia bilang, "Kalau begitu sisa 500 sampai dia punya badan tergoyang-goyang. Kalau begitu yang sisa 500 itu kerupuk saja, kerupuk saja." Jadi Mbak bilang, "Oh, tidak ada. Di sini tidak ada kerupuk. Di sini hanya ada keripik." Dia bilang, "Ah, Mbak, kok ada saja. Kan hanya beda di pik dan puk. Satu keripik, satu kerupuk. Tapi sama saja," dia bilang. Nah, saudara lihat, kalau orang mabuk atau orang yang tidak sadar tidak bisa membedakan antara keripik dan kerupuk. Walaupun ada perbedaan, pik dan puk dianggap sama saja. Padahal keripik dan kerupuk itu sesuatu yang berbeda. Lihat, orang tidak bisa lihat dalam keadaan yang kabut tebal, dalam keadaan mabuk, dia tidak bisa bedakan pik dan puk, atau dia bilang keripik dan kerupuk, tapi beda. Saudara-saudara lihat bahwa manusia itu cenderung kalau ada masalah baru bisa lihat Tuhan dengan jelas. Saudara, biar kita ini susah tidak pernah mau kenal Tuhan, tapi kalau auto mau terbalik, auto hampir masuk jurang, pasti semua orang panggil nama Tuhan. Benarkan saya bilang bahwa mengenal Tuhan itu kadang-kadang ada persoalan dulu. Nah, seperti cerita mau Papua yang sering kita lihat di TV dalam keadaan, sekali lagi ini orang mabuk juga. Oh, sama lagi di Papua. Jadi dalam keadaan mabuk katanya dia tantang semua orang di situ. Siapa di sini yang nakal? Tidak ada satu pun yang lewat. Biasanya kalau orang mabuk saya heran, dia harus bepa kaki lebar. Siapa yang lawan saya di sini? Lalu ketika dia berkata begitu, tiba-tiba polisi muncul. Dia bilang, "Saya tidak takut dengan siapapun." Tangannya begitu, kecuali Bapak di atas dan Bapak di samping. Maksudnya polisi. Saudara lihat bahwa dalam keadaan masalah, kalau ada polisi datang itu dianggap sebagai persoalan. Dan walaupun dia mabuk, dia sadar itu detik. Saya mau bawa begini, manusia kadang-kadang lewat persoalan baru seperti disadarkan bahwa ada masalah, baru dia seolah-olah mau lihat siapa sih Tuhan saya. Mengerti ya?
Jadi kenapa saya memilih tema ini? Karena tadi orang mabuk itu kalau tidak ada polisi, dia seolah-olah dia pun paling hebat. Dia tidak kenal siapapun, dia bilang saya tidak peduli siapapun. Tapi pas dia lihat polisi baru dia sadar. Kadang-kadang kita pun begitu. Saya masih ingat dulu waktu pun walaupun orang nakal-nakal, tapi kalau tentara garnisun datang semua sadar. Lihat, manusia selalu sadar untuk melihat sesuatu pada waktu dia ada dalam persoalan. Dan dalam catatan ini kita kembali pada Mazmur 121 ayat 1. Saudara lihat baik-baik di dalam Alkitab, saudara lihat ini. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya begini, saya percaya penulis punya persoalan. Boleh saya kasih naik sedikit tambah supaya beta jangan terlalu paksa suara. Saudara-saudara, dia bilang begini, pada akhirnya waktu dia melayangkan pandangannya kemana-mana, dia tidak mendapatkan tempat pertolongan kecuali waktu dia lihat semua, dia menemukan ada satu jawaban, yaitu Tuhan Allah. Apa artinya? Lihat dia kenapa dia cari pertolongan? Karena tentu sederhana, penulis sedang ada dalam persoalan. Saya tidak tahu persoalan apapun itu, tetapi akhirnya penulis melihat Tuhan itu justru dalam persoalan. Waktu dia cari-cari jawaban, siapa yang bisa tolong saya? Dia cari ke gunung-gunung, tidak dapat, kecuali dia dapat Tuhan. Nah, inilah manusia. Kadang-kadang kita hanya bisa melihat Tuhan waktu kita diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan. Manusia ini kalau tidak dikasih persoalan, dia tidak mau tahu tentang Tuhan. Saya tidak akan baca semua, karena saya mau lebih singkat waktu. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini penulis mau bilang begini, akhirnya ternyata saya lebih mengenal Tuhan lewat persoalan. Saya pendeta, untuk bisa mengenal Tuhan, salah satunya adalah saya ke sekolah teologi untuk belajar mengenai Tuhan. Di sekolah teologi kami belajar tentang Tuhan. Tapi menurut saya yakin seluruh pendeta-pendeta harus akui bahwa dalam mempelajari tentang Tuhan tidak cukup 3-4 tahun kami belajar di sekolah teologi. Kami harus menyadari, harus mengakui kami lebih mengenal Tuhan waktu kami keluar dari sekolah teologi, waktu kami berhadapan dengan jemaat, waktu kami berhadapan dengan persoalan, waktu kami berhadapan dengan badai hidup. Kami lebih mengenal Tuhan itu lebih jelas ketimbang waktu kami belajar 4 tahun di sekolah teologi. Sekolah teologi itu contoh. Kita bisa bilang Tuhan itu Allah maha dahsyat, Allah hebat, Allah luar biasa. Tapi jam tepat waktu di asrama kami di Sekolah Tinggi Satya Bakti Malang, saudara tidak perlu bergumul. Jam 6, sekarang jam berapa pagi? Jam 5 pagi sudah ada makanan. Nanti jam 12 ada makanan lagi, 12:30 ya. Lalu jam 5 lagi sore ada makanan. Jadi kami tidak perlu kenal Tuhan sebagai Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Toh kuliah-kuliah nanti ada makanan. Tapi waktu kami keluar pelayanan baru kami tahu bahwa Tuhan itu betul-betul Yehova Jireh pada waktu ada dalam pelayanan. Berarti persoalan membuat kita makin mengenal Tuhan. Ada amin. Jadi kalau ada orang punya persoalan lalu dia tidak kenal Tuhan dengan baik, ada sesuatu yang akan menjadi penghalang di dalam perjalanan hidupmu. Saudara, saya di sini mengerti ya, kenapa saya bilang persoalan membuat kita dapat mengenal Allah lebih baik. Kalau begitu, siapa Allah kita dalam persoalan-persoalan hidup kita? Mari kita lihat. Yang pertama, Allah adalah Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang berkuasa tolong kita atau tempat kita berharap. Itu yang paling kita kenal dulu. Dalam persoalan sang penulis melihat bahwa pada akhirnya dia kenal satu pribadi yang disebut Allah, yaitu Allah yang didefinisikan sebagai Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menolong hidupnya. Atau lebih bahasa sederhana, Allah adalah tempat kita berharap. Karena pada akhirnya ayat 1 dan 2, mari kita lihat ayatnya. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Katanya gunung itu melambangkan dua hal di dalam makna sesungguhnya pada zaman itu. Yaitu pertama, gunung itu tempat perlindungan. Jadi kalau ada perang, orang lari ke atas gunung itu aman.
Saya dengar saudara-saudara dari Ambon, pada waktu kerusuhan di Ambon, tempat yang paling aman adalah lari ke atas gunung. Walaupun tidak ada jaminan, tapi menurut mereka akan lebih aman mereka di atas gunung. Pertama, para musuh biasanya ada di pantai. Agama seberang itu ada di pantai, orang-orang Kristen ada di atas gunung. Yang kedua, kalau di atas gunung itu enak. Kita orang Kupang bilang lot batu saja mati itu orang, gitu kan? Kalau beda dengan orang dari bawah, dia kumpul tenaga untuk lempar ke atas, butuh tenaga ekstra. Tapi yang dari atas tinggal lepas saja, dia bisa menang. Jadi zaman dahulu dengan zaman sekarang hampir sama, bahwa gunung adalah tempat perlindungan yang bagus untuk mereka dapat perlindungan. Tapi yang kedua, katanya setiap gunung itu punya dewa masing-masing, punya simbol dewa dan Tuhan masing-masing. Makanya orang Israel sendiri juga punya gunung yang namanya Gunung Sion, itu gunung Tuhan. Mengerti ya? Jadi setiap gunung pada zaman itu sedang melambangkan Allah itu sendiri, dewa mereka. Jadi pada waktu dia lihat ke atas gunung, dia bukan hanya lihat Gunung Sion sebagai gunung yang disebut milik Allah, tapi lebih jauh daripada itu dia lihat di dalam ayat 2, pertolonganku bukan dari gunung yang disebut Gunung Sion, tapi pertolonganku datang daripada Dia yang punya Gunung Sion, yaitu Allah yang hidup. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saudara lihat baik-baik, persoalan membuat kita akan lihat siapa penolong kita yang sejati. Saya menganggap bahwa pertolongan Tuhan itu memang hebat ya. Saya coba baca mengenai seorang pemilik acara bernama Kick Andy. Acara itu bernama Kick Andy, berada di Metro TV. Di Metro TV Anda akan mengenal seorang, kalau tidak salah dia orang Ambon ya, karena Andi F. Noya. Saya tertarik dengan kesaksiannya mengenai, karena dia itu lahir dari keluarga yang broken home, sehingga akhirnya dia salah satu tulang punggung daripada saudara-saudaranya. Jadi waktu dia jadi tulang punggung, dia ini Andi F. Noya ini, nanti kita lihat wajahnya, tapi saya mau saudara lihat ini, kakaknya divonis kanker. Dalam keadaan divonis kanker, kakaknya punya suami tinggalkan dia. Jadi kakaknya itu divonis stadium 4, kanker stadium 4. Kita tahu semua stadium 4, stadium akhir. Lalu sebagai seorang adik yang baik, dia merasa susah. Dia lalu mencari uang, karena dia bilang kepada kakaknya, lebih baik kakak operasi supaya bisa sembuh dari kanker. Nah, tapi waktu dikonsultasi ke dokter, biayanya terlalu mahal. Andi F. Noya waktu itu bukan orang yang hebat seperti sekarang. Hidupnya cukup pas-pasan. Lalu dia berpikir begini, waktu dia sedang bergumul mengenai persoalan itu, dia merasa otaknya sangat buntu. Dia bertanya, dari mana saya mau bayar uang? Mau makan saja sulit. Nah, sekarang harus biaya operasi kakak saya. Lalu kakaknya bilang sama dia, Andi, you tidak usah stres. Saya tidak usah dioperasi. Itu jawaban paling gampang. Karena begini, kakaknya bilang sama dia, saya operasi dan tidak operasi juga tidak ada jaminan bahwa saya sembuh. Kalau begitu, daripada biaya itu mahal, kasih tinggal saya mati, biar saja. Daripada operasi juga belum tentu saya sembuh, dan pada akhirnya memang kakaknya meninggal. Tapi sebagai seorang Andi, dia merasa saya tidak bisa lihat kakak saya menderita. Jadi satu pagi dini hari, dia ketika Andi Noya mengatakan, ketika dia sudah tidak mampu berpikir secara nalar, sisi lain bagaimana kanker bisa sembuh, sisi lain bagaimana uang yang begini banyak saya ambil, apa saya harus mencuri? Tidak, bukan. Lalu dalam cerita itu dia bilang, akhirnya dia ambil kesimpulan adalah berlutut berdoa. Apakah selesai berdoa? Tidak, saudara. Setelah dia berlutut berdoa, kira-kira dia pun doa seperti ini. Saya baca dan saya dengar di videonya. Tuhan, ini doanya. Tuhan, sebagai manusia, akal pikiranku sudah tidak mampu memecahkan masalah ini. Karena itu pada pagi hari ini aku berserah dan memohon kepadamu, kiranya Tuhan, Engkau membuka jalan agar saya bisa menemukan jalan keluar dari persoalan ini. Jadi itu dia pun doa, buntu, tidak tahu bagaimana caranya.
Nah, di tengah situasi seperti itu, habis dia selesai berdoa, dia keluar mengendarai kendaraan, lalu dia keluar. Tapi di tengah jalan, itulah manusia ya. Sekalipun kita sudah berdoa, tapi kita ambil lagi beban kembali ya. Andi pikir gini, ya memang saya sudah berdoa, tapi rasanya tidak mungkin lah. Kalaupun Tuhan tolong, masa Tuhan bisa kasih uang banyak satu kali? Tidak mungkin lah. Nah, di tengah situasi seperti itu, ketika dia dalam berpikir begitu, tiba-tiba handphonenya berderi. Waktu handphonenya berdiri, ada temannya yang punya acara talk show di salah satu televisi mengatakan, Andi, bolehkah tolong saya? Karena mereka cari pembicara dalam sebuah workshop di sebuah bank pemerintah. Jadi mereka ini sudah tentukan orang yang akan mengadakan acara workshop, dan orang ini sudah dipilih. Besok harus syuting live. Tetapi orang itu tiba-tiba batal. Dan Tuhan pakai cara ini untuk orang ini telepon Andi. Andi bisa juga Andi? Sebagai orang profesional, karena mereka berteman baik, Andi bilang bisa, saya bisa bantu. Singkat cerita, Andi bikin workshop dan orang terkagum-kagum. Jadi karena temannya merasa, wow ini bagus sekali, dia bilang sama Andi, ini kita bukan program pertama kali, kamu akan jadi program selanjutnya dari bank ini akan diserahkan ke kamu. Jadi siap-siap ya. Dia dan Andi mengatakan ya. Karena mereka bersahabat baik, waktu mau pulang, dia dikasih amplop oleh temannya yang punya acara ini. Andi, ini sedikit berkat lah. Tak? Andi bilang, janganlah, kita kan bersahabat. Dan Andi menurut ceritanya, dia perasaan kan itu teman baiknya. Masa tolong teman baik ini, lalu beta minta uang gitu. Lalu singkat cerita teman bilang, sudah ambillah gitu. Nah, sampai di rumah, saudara-saudara, dia merasa masih kurang enak karena dia menerima honor yang diberikan temannya, padahal dia hanya mau membantu. Tapi dia pikir sudahlah, karena temannya paksa dia ambil. Yang menarik adalah ini, waktu dia sampai di rumahnya, dia buka amplopnya. Lihat ini, kalau bukan pertolongan Tuhan, saudara lihat ini amplopnya begini, amplopnya berisi ini, saudara. Saat dia buka amplop, dia betapa terkejutnya Andi melihat, perhatikan kata ini, melihat bahwa angka rupiah yang tercantum di selembar cek di dalam amplop itu jumlahnya sama persis dengan biaya operasi kakak saya, tidak kurang dan tidak lebih 1 sen pun. Saya tanya saudara, bisa Tuhan kirim sama? Itu aneh. Misalnya dokter mengatakan operasinya misalnya 100.750.000 rupiah 23 sen misalnya begitu. Saya kan tidak dikasih tahu. Itu yang diperlukan. Waktu dia tanya dokter sudah kasih tahu, ini loh yang keluar. Yang herannya kalau itu bukan tangan Tuhan, minimalnya angkanya sama, misalnya 100.750.000 sama, tapi sennya bisa beda. Tapi dia bilang sen pun sama. Kesimpulan apa? Tuhan Allah. Kesimpulan apa? Tuhan Allah. Ini mujizat yang aneh. Kalau bukan surga yang intervensi, kalau bukan surga yang kirim, siapa? Dimulai dari persoalan. Saudara tahu sebelumnya Andi paling tidak suka dengan gereja, karena Andi berkata begini, percuma gereja, karena ketika dia pergi ke gereja dia melihat suami pukul istri. Dia tidak melihat ada sebuah kesaksian dari gereja, sehingga dia mengatakan, buat apa saya ke gereja? Dan dia sendiri mengalami papa mamanya itu broken the home, sehingga bagi dia gereja itu tidak penting. Tapi lihat, lewat persoalan dia melihat ada Tuhan. Saudara-saudara, saya berdoa supaya saudara punya persoalan. Kadang-kadang saya kasihan beberapa jemaat yang selalu berkata, Bapak kenapa betul di masalah soalnya habis-habis Bapak. Kadang-kadang secara hamba Tuhan, hati seorang hamba Tuhan, saya ingin berdoa supaya kalau bisa persoalan saudara selesai. Tapi lewat belajar dari ayat ini kita belajar, kadang-kadang Tuhan mau paksa kita kenal dia lewat persoalan. Akhirnya Andi kembali ke gereja, sampai hari ini dia orang yang cinta Tuhan luar biasa. Dari mana?
dia kenal Tuhan dari persoalan. Saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang persoalan adalah cara terbaik kita mengenal Allah. Saya ulangi lagi, kadang-kadang persoalan membuat kita lebih mengenal Allah lebih baik daripada ketika kita mendapatkan sebuah mujizat. Saudara lihat orang Israel dapat mujizat, roti tidak ada dikirimkan roti, betul ya? Betul ya? Daging tidak ada dikirimkan daging. Mujizat terjadi, mereka tidak kenal Allah. Tapi kalau mereka punya persoalan, mereka dapat melihat Tuhan dengan jelas. Jadi karena itu saudara, kalau saudara punya persoalan, jangan marah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mau supaya saudara kenal Dia dengan baik. Amin. Jadi saudara lihat, saya kagum dengan ini. Kalau bukan Tuhan, ini siapa? Andi mengenal Tuhan lewat persoalan. Karena itu jangan, sekali lagi, jangan pernah marah Tuhan kalau saudara ada dalam persoalan. Mungkin Tuhan sedang berkata, saya mau kau kenal aku lebih lagi. Ada amin. Kalau begitu yang kedua, alam kabut tebal hanya cara Tuhan untuk kita menerobos ke dalam dan melihat Allah lebih jelas. Allah yang mana yang kita bisa kenal. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah dalam persoalan, yaitu Allah kita, Allah yang setia. Bukan hanya Allah yang sanggup menolong, tapi Allah yang setia. Saya suka dengan kata ini. Nanti kita lihat ayat 3 dan ayat yang kelima dari Mazmur 121. Ia takkan membiarkan kakimu, penjagamu tidak akan. Kalau dia tidak terlelap berarti dia setia. Betul? Betul ya? Berarti dia setia. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Waktu saya menikah sama istri saya, semua pasti melakukan ini. Berdiri di hadapan pendeta dan di hadapan Tuhan bilang begini, aku menerima engkau. Pada waktu itu beliau belum jadi Leni Adu, masih Leni Oemata. Saya bilang, aku menerima engkau Leni Oemata menjadi istriku, dan aku akan mengasihi engkau dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, diberkati maupun tidak diberkati. Saudara bisa tambah-tambah. Tapi itu omong saja kan. Waktu istri saya mengandung dan melahirkan anak, malah waktu anak menangis karena kencing, saya tidur. Yang bangun istri saya, kasih susu, ganti popok, saya tidur. Satu waktu istri saya capek dan bilang, Papa, nanti ketemu ganti ya. Oh ya, nanti kita ganti. Tapi rasanya kalau malam anak-anak pipis atau buang air besar, itu rasanya di mata ini begitu berat. Sehingga walaupun istri bilang, lu bang, lu ganti lah. Rasanya berat sekali. Padahal tadi bilang apa? Setia dalam suka dan duka. Tapi itu baru ganti itu anak pun pemper saja kita betul lah. Tapi Allah bukan begitu. Betul ya? Sampai satu waktu istri saya sakit, dia diare dan dia harus menggendong salah satu anak kami yang dia dalam keadaan sakit. Permisi, dia menggendong anak saya dalam keadaan ke kamar mandi pun dia tetap menggendong anak saya. Di situ saya pikir betul ya, kita ini hanya ngomong tentang setia, pelaksanaannya nol. Waktu dia tangani sendiri, gendong sendiri, ya istri itu kasihan, so gendong anak lagi, masak lagi, cuci piring, cuci pakaian. Kita pulang tahu makan saja, sebegitu ombong banyak lagi. Tidak ada bapak-bapak yang setuju dengan saya. Rasanya bapak-bapak tersinggung. Tapi maksud saya begini, bahwa ternyata kita ini bisa menjadi orang yang tidak setia. Tapi Allah dikatakan begini, dia tidak terlelap dan tidak tertidur. Sekalipun kita sudah janjian nanti ya, ini malam nanti beta ya, kalau dong menangis. Tapi saudara-saudara, ketika pulang pelayanan capek luar biasa.
Saya bisa rasa tidak enak itu. Makanya saya jujur ya, kalau istri saya sudah mulai terlambat datang bulan, saya pikiran bukan karena tidak mau ada anak lagi, karena stres urus anak. Bangun tengah malam, kita sudah tidur enak, tiba-tiba lubang baju basah. Bukan karena hujan lokal, tapi anak-anak hantam di belakang sih. Tidak enak sekali. Tapi saya perhatikan, saya bangun, istri saya sedang bersihkan anak-anak itu. Wah, rasanya malu ya. Waktu itu kita bilang suka maupun duka, tapi rasanya istri saja yang berduka. Kita bersuka tidur terus sambil ngorok, seolah berkata Tuhan itu dahsyat. Saya omong bapak-bapak, rasanya bapak-bapak melotot saya kayak mau terlanjur sini. Tapi dengar baik-baik, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Apa artinya? Terus dalam awasan, setia luar biasa, terus lihat. Kita ini bapak-bapak waktu nikah awal-awal sakit mata lihat istri terus. Bangun pagi cari istri. Baru nikah pertama gitu, bangun pagi, mau tua di mana ya? Rasanya kalau bisa jalan sama-sama baru habis menikah, naik motor sama-sama, turun pasar pun sama-sama. Tapi lihat kalau sudah nikah setelah lama, istri jalan masih pelan-pelan, lu cepat sedikit, otak satu, lu terlalu lama, sudah. Saya kenal, saya punya ipar saat. Kalau dia sepi gereja, lu bini lu tetap di belakang, bini ada di belakang. Papa tunggu dulu, papa dia selar libur. Dan rasanya pandangan kita mulai berubah. Tuh lihat, masih muda kita lihat istri, kepingin lihat terus. Tapi mulai tua kita pandangan sipit tanpa lain. Jalan dia motor sama-sama dia mai tua. Tapi mata ibu Allah, supaya mai tua tidak tahu pakai kacamata. Lalu lirik kanan, jadi mai tua kira, woi, mai tua fokus ke depan. Lari naik auto bersadar. Kenapa kok bapak sudah lihat auto kan? Padahal bukan tidak lihat auto, sebenarnya dia lihat auto, tapi karena terlalu fokus dengan kanan. Ada ibu-ibu yang kelihatan yang lebih baik dari dia pun ibu, sehingga dia lari naik. Nasaret kau tersinggung, saya tahu persis bapak-bapak Nasaret mantap. Hanya ada satu yang amin, tapi kecil sekali. Tapi tidak apa-apa. Tapi itulah kita tidak setia. Tapi Alkitab bilang gini, sungguh tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Waktu masih pacaran, jaganya minta ampun, ya kan? Katanya sampai istri tabrak batu, saya dia salahkan batu, padahal batu tidak ada otak. Selalu dia bilang kurang ajar batu ini. Tapi kalau sekali 10 tahun yang disalahkan istrinya, bukan batunya. Kau tidak bisa lihat kan mata gong, tapi tidak bisa lihat batu. Kenapa? Karena sudah berubah fokus, sudah tidak setia. Kau tidak ada kata amin. Ada amin. Tapi ini penjaga ini bukan hanya tertidur, tidak tertidur, melihat terus. Wow, saya suka dan saya pun Tuhan. Dia apa? Setia. Ayat 8 bilang begini, supaya lebih keras. Tuhan akan menjaga engkau keluar masuk dari sekarang sampai selesai. Kesetiaan itu digambarkan di ayat ini. Tuhan akan menjaga engkau keluar lalu masuk. Betong ini waktu nikah, waktu pacaran itu keluar masuk kita hantar. Lu mau pi mana sayang? Oh beta mau pi kuliah. Oke, lu tunggu situ beta ambil lu. Dia belum keluar kuliah, kita tanya jam berapa lu kuliah? Itu biar jam 1 siang bapak dia tinggi. Dia ambil bawa masalahnya. Jadi bawa keluar, dia bawa masuk. Tapi kalau suka bapak bisa antar beta. Jam berapa? Siang. Oh ikut siang panas. Mulai ojek sah. Mulai ojek sah. Panas begini. Padahal dulu jangankan panas,
terik matahari di atas kepala langsung pun menghanguskan dia pergi. Tapi itulah manusia berubah setia. Nah dia bilang bukan hanya itu, dari sekarang sampai selama-lamanya, tak ada waktu, semua dia setia. Nggak tahu saya omong Allah yang setia, kebetulan contohnya bapak-bapak, jadi tahu saya tersinggung. Ada amin. Allah itu dikatakan dari sekarang sampai, kita lain kan, sekarang oke, setia, selama-lamanya sabar dulu. Allah dikatakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya buktikan bahwa Allah setia dengan Anda. Dari dulu, sekarang Anda masih hidup, satu kata, Allah setia. Kita ini kepala-kepala angin, Tuhan masih setia dengan kita, kan? Betul tidak? Seandainya Tuhan tidak setia dengan kita, lihat model kayak kita, kepala-kepala angin, dia sudah cek ini. Tapi untung dia masih tarik nafas. Itu satu di oiba, itu sabar sendiri. Seandainya Tuhan itu tidak setia, mati kita semua. Betul? Tuhan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada cerita katanya, waktu nikah itu jaga istri, tetapi setelah 10 tahun dia jaga barang istri daripada jaga istri. Waktu nikah kemana-mana istri, mak mau makan apa mak? Mak mau makan apa mak? Mak mau makan apa mak? Tapi satu waktu katanya ketika dia kredit motor, lalu kecelakaan, waktu motor itu tabrak orang dan motor itu hancur, dia ada 2 yang jatuh di depan dia, motor dan istri. Yang dia bangunkan adalah motornya. Sambil dia periksa, istrinya bilang, "Bapak lu gila kok, lu sudah lihat beta, lu lihat motor, gila kalau kok." Lalu dia bilang, "Masalahnya mama pembelis kredit sudah selesai, ini motor kredit belum selesai." Waktu nikah pertama mama jadi fokus, tapi nikah berikutnya motor jadi fokus. Tidak ada kata. Mari gambaran daripada Tuhan itu setia. Bilang, Tuhan itu setia. Ada orang setia waktu suaminya masih gagah, masih ganteng, gigi masih lengkap. Kita bangga banget. Di mana-mana pipista orang tanya, "Ih, siapa itu?" Lu sudah tahu, itu laki. Ya. Mana-mana dia promosi, setiap orang jalan dia bilang, "Siapa tuh?" Tepung laki. Bas laki gara-gara tabrakan di toko kanan, gigi terlepas. Ditanya, "Siapa tuh?" "Tahu siapa ku opa ya?" Saya berharap saudara tidak bilang, "Tahu siapa ku opa." Model ke begitu. Kiranya Tuhan tolong kita. Ada amin. Ada amin. Tak usah tersinggung. Kalau saudara tidak melakukan, tak usah tersinggung. Yang tersinggung yang melakukannya. Ada amin. Tapi saya mau belajar bahwa ternyata manusia dan Tuhan itu jauh beda sekali. Tuhan setia, manusia tidak setia. Tapi saya suka ayat itu bilang gini, Allah itu setia walaupun kamu tidak setia. Tapi jangan bikin alasan karena Allah setia lalu kamu tidak setia. Hati-hati. Karena semua ada waktunya. Jangan pakai itu ayat lalu sudah bilang, Tuhan setia walaupun saya tidak setia. Hati-hati. Tuhan juga kadang-kadang menurut saya seperti manusia. Dia hitung seberapa kali lu tidak setia. Memang dia setia. Tapi terus-terus satu waktu dia kasih bonteng sama saudara. Ada amin. Tuhan itu apa? Setia. Tuhan itu apa? Setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu Alkitab ini mengatakan di dalam Ulangan pasal 7 ayat 9 bilang begini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dia Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya.
sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kesetiaan itu ditujukan pada apa? Ayat Allah itu disebut setia karena pertama dia bilang apa? Dia Allah yang setia, yang memegang apa? Perjanjian. Allah itu disebut setia karena Allah sudah buktikan dia bikin perjanjian, dia tidak langgar perjanjian. Kita ini lebih banyak langgar perjanjian. Nanti kalau ketentuan nikah, lu minta apa sama bet kasih? Lu nikah, minta dipunggaji, saya disupotong. Saya selalu mengatakan gajiku juga ada diskon. Tapi dengan baik-baik, janji kesetiaan Allah itu dimulai dengan pegang janjinya. Kita rata-rata tidak pegang janji di dalam perjalanan hidup ini. Kalau sakit, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ya kalau Tuhan kasih beta sembuh, nanti beta mau iring Tuhan. Tuhan kasih sembuh, hilang dari Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sedikit saja memberkati beta pekerja, nanti lihat beta ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kalau sudah mulai diberkati, lupa daratan, itu manusia. Sekali lagi, untung Allah kita Allah yang setia. Lalu dia bilang sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita jangankan beribu keturunan, satu saja, satu keturunan yaitu istri kita saja, kita tidak setia. Tapi Tuhan dikatakan beribu-ribu keturunan. Artinya apa? Sampai nenek kakek tetap bersayang. Tidak ada kata apa. Sampai kakek nenek mau susah mau senang, orang yang Tuhan taruh di sampingmu itu yang engkau setia dengan dia. Mama dong takut kau. Jadi saudara tetap setia beribu-ribu keturunan. Anak pertama itu kan keturunan pertama. Setelah kita menikah kita punya anak. Lalu besoknya kita punya anak nikah ada cucu, betul ya? Saya berharap Anda masih setia dengan pasangan. Nanti cucu itu melahirkan namanya Cece ya. Cece, saya berharap Oma masih bergandeng tangan walaupun punya Cece. Lalu Cece melahirkan lagi namanya Cici. Saya berharap sekali lagi saudara Cicit masih melihat Oma, Opa, Oyangnya masih jalan sama-sama. Di bawah Cicit ada apa lagi? Tidak ada lagi Oyang Sumatin, saya bisa lihat lagi. Tapi bagi saya adalah sebuah gambaran bahwa Tuhan itu bukan hanya 4 generasi di bawahnya, tapi dikatakan beribu-ribu keturunan. Apakah Allah setia? Apakah ayat ini bisa dibuktikan Allah kita setia? Bisa. Apakah kalau kita ini kan tidak bisa dibuktikan? Karena Alkitab bilang kita umur 70, lebih daripada itu 80, habis itu menderita. Berarti kita ini mentok-mentok 100 lah. Habis itu paling tinggi kita kalau Tuhan izinkan bisa hidup paling ya cepat-cepat kita lihat anak menikah. Kalau Tuhan lebih sayang kita bisa lihat sempat lihat cucu kita. Tapi mau lihat cicit itu rasanya sulit. Jadi kita tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu setia atau tidak. Tapi Allah dikatakan dia setia karena sampai beribu-ribu. Pertanyaan saya, benarkah ayat ini bahwa Allah itu setia pada beribu-ribu keturunan? Saya kasih tahu saudara, dari zaman Adam sampai pada orang Israel modern yang sekarang tinggal di Israel sana. Saudara lihat, Israel itu kecil. Siapa yang berani rabah sama dia? Berarti Allah itu betul, dia beribu-ribu setia. Itu kalau saudara baca orang Israel itu tegar tengkuk luar biasa. Tapi Tuhan tetap ada di pihak mereka sampai hari ini. Berarti Allah yang setia itu bukan sekadar dia tulis itu. Beribu-ribu itu sudah dibuktikan. Anda coba tarik berapa tahun, berapa ribu sudah dari zaman Adam sampai zaman hari ini. Israel tidak ada yang sentuh, bahkan otaknya katanya paling brilian di dunia.
Yang cipta handphone siapa? Orang Israel. Yang cipta pesawat siapa? Orang Israel. Yang cipta senjata-senjata canggih siapa? Orang Israel. Membuktikan Allah itu setia. Sekalipun saudara tahu Israel tidak setia. Saya mau bilang sama saudara, kesetiaan Tuhan harusnya menghibur kita, bahwa jangankan dalam suka atau dalam kebahagiaan Tuhan ada, dalam duka pun Tuhan ada. Dengar baik-baik, ada penghiburan. Kalau Allah itu setia, Dia bukannya setia waktu Anda senang, tapi waktu Anda berduka pun Dia ada di sana untuk menghapus air mata. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenal Allah dalam kelam kabutnya kehidupan ini. Yang terakhir, Allah itu Allah yang peduli. Pada waktu penulis melihat dalam persoalan, dia bukan hanya melihat Allah itu penolong, dia bukan hanya lihat Allah itu apa? Setia. Tapi dia melihat Allah itu peduli. Kita bisa setia, tapi belum tentu kita peduli. Kasih contoh, kita suami istri hidup bertahun-tahun satu rumah kan, kita setia, makanya kita masih satu rumah kan. Tapi pertanyaan saya, kadang-kadang kita tidak peduli walaupun kita satu rumah. Biar mama dosu cuci pakaian capek-capek itu lewat. Bisa kita setia, tapi belum tentu kita peduli. Tapi Allah bukan hanya setia, Allah juga Allah yang peduli, lengkap, komplit Allah kita. Ayat 6-8 berkata begini, saudara. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Kita tahu, saya belum pernah ke Israel. Dari hasil bacaan saya mendapatkan bahwa zaman sekarang katanya ke Israel, ke daerah Timur Tengah itu panasnya luar biasa di siang hari. Sangat panas sampai bisa Anda dehidrasi dan mungkin mati. Itu sebabnya walaupun mobilnya ber-AC, yang ditakut ketika di tengah jalan mobil rusak lalu AC-nya mati. Makanya orang-orang yang berkunjung ke Israel katanya kalau mau jalan-jalan ke kota suci, ke Gunung Sion atau apapun, katanya pagi sekali mereka harus keluar. Pagi sekali karena perjalanannya panjang, sehingga tiba mereka itu sudah sampai di puncak sudah hampir agak sore. Dan itu dingin, luar biasa. Siangnya panas, malamnya dingin. Dinginnya itu sekali lagi bisa membuat Anda bisa mati di sana. Saya tanya orang-orang yang ke Israel, kok kenapa Bapak dong pakai jaket luar biasa? Dia bilang, aduh, lu belum naik sampai di atas puncak gunung. Itu pakaian kita bisa double 3. Tapi Alkitab bilang apa? Matahari tidak menyakiti engkau waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan jaga itu berarti apa? Tuhan peduli. Amin. Masih ingat ya waktu kita punya anak pertama kali, apalagi waktu dia baru belajar berjalan. Orang Kupang sering bilang tate. Tahu tate? Itu anak disuruh jalan perlahan-lahan. Pertama kita kasih berdiri dia. Waktu dia berdiri kita tepuk tangan. Tapi sambil tepuk tangan kita otak berpikir, jaga dia miring di mana. Betul ya? Jadi waktu anak begini saudara lari, tangkap. Kasih berdiri lagi dia, lalu bilang, saya ingat saya punya anak, salah satu saya ajar dia cara jalan. Karena saya ingat orang tua saya pernah lakukan itu, atau kakak-kakak saya melakukan itu, ambil batang pepaya. Lalu disuruh dia pegang, lalu kasih dia jalan. Tapi kadang-kadang anak-anak itu namanya anak-anak jalan, dia miring berat. Dan anak-anak itu dia tidak punya otak untuk bisa bikin stabil kembali. Beda dari kita, kalau kita miring langsung kita tarik kaki begini. Anak-anak tidak, dia pasrah. Itu begitu. Dan selalu saya harus siap untuk menangkap mereka. Cepat. Mata saya selalu awas untuk jaga.
Namun satu waktu saya agak lalai. Anak saya Jenny baru belajar jalan, dimasukkan ke apa tuh? Kereta anak-anak tuh yang ada roda 4 ya. Jadi dia dikasih masuk itu, lalu kami tutup pintu. Kebetulan masih di alor. Jadi pastor itu cukup tinggi. Tutup. Jadi aman. Saya bisa bermain, saya bisa baca-baca. Dia lari sana, dia lari sini sambil dorong itu kereta. Cepat sekali dia berlari. Lalu saya bilang, ingat kakak, ada mahasiswa praktek dari I4 ada. Saya bilang, kakak dorang, jangan buka pintu ya. Ya semua bilang iya. Tapi rupanya dia mau pergi minum di bawah, dia buka. Itu pintu setengah. Lalu waktu dia buka, dia tidak tutup. Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak saya berlari. Kan biasa kalau dia lari gitu, dia tabrak tembok bunyi prak. Itu kan kita dengar, oh berarti aman gitu. Kok saya dengar praknya jauh. Padahal saya duduk dekat. Saya lihat dia sudah di bawah sana. Saya sempat lihat bagaimana dia terguling. Saya bilang mati, leher patah. Karena dia begini. Karena itu saya tidak pernah takut dia naik motor sekarang. Bagi saya dia pun tulang aman. Mengerti ya? Saya tidak bilang bahwa lu coba-coba sekali-sekali jadi lu koprol. Tapi maksud saya adalah itu dia koprol, masih bayi, aman. Saya pikir sudah lihat manusia tidak bisa lihat dia. Tapi mengapa dia aman? Saya tanya saudara, mengapa anak saya aman? Kalau saudara itu tinggi sekali, mengapa aman? Satu, karena Allah ini, Allah yang peduli. Seandainya Allah itu tidak ada, maka hari itu yang namanya Jenny tidak pernah main keyboard di sini. Selesai. Yang kedua, anak saya Cynthia. Kalau saudara ada di gereja Allah, itu ada gereja, kita gereja model begini. Di sini ada tembok lagi. Karena di sini ada seperti tembok, saya gantung ayunan di sini. Kasih besi, kayu, kasih beli fer. Dulu ada fer 2, nggak edita. Asik. Anak menangis langsung dia. Tapi saya pikir mungkin terlalu pelan, dia menangis. Saya agak kuat gini, itu dia. Ya saya pikir logika saya lebih kuat, lepas dia lebih senang. Dan benar sudah, waktu saya kasih lebih kuat sudah. Dia lepas. Dia terlepas anak itu. Dan itu karena refleks, saya tidak punya tangan untuk tangkap dia. Saya taruh dia di bantal, jadi itu seperti ada tembok gini. Jadi dia jatuh pas tengah-tengah begini. Harusnya tulangnya itu patah, karena dia jatuh pas melintang begini. Bayi, pas saya angkat dia aman. Tuh, kalau Tuhan tidak peduli, itu hari saya mungkin saya istri bilang, kayaknya kawin lu bisa jaga anak. Ya kan? Bapak-bapak tuh lihat, bapak-bapak itu supaya tidak capek pakai fair dan pakai ayunan, kasih kain supaya yang gendong itu fair. Tapi lupu istri itu dia bukan fair, dia punya tangan tuh fair terus. Kadang-kadang saya lihat ibu-ibu kasihan sekali ya. Ini bapak ada mau ngomel saja dia ada fair ya, anak itu. Mau ngomel tuh, kita ada gendong anak. Untuk kami ada gendong anak, maksudnya lucu habis sekali. Maksud saya adalah bahwa kalau bukan Tuhan peduli, selesai. Maka anak saya tinggal 1. Tapi saudara juga jangan saya, hampir 3 juga tidak ada. Karena satu kali saya bilang Jordan, saya berpikir cepat supaya kalau mereka tahu naik sepeda, SMP, SMA sudah harus bawa motor supaya tolong saya. Jadi saya bilang, lu belajar sepeda. Setiap kali dia mau turun kaki, saya kutip kakinya supaya dia cepat. Tapi karena terlalu cepat dia naik sepeda di depan gereja, sekali lagi ini saya mau kasih di gereja ini. Untuk mungkin di rumah Tuhan, jadi Tuhan agak peduli sedikit. Jadi satu kali dia naik, dia bilang bapak beta izin ke jalan raya. Oh naik. Nah dia lari, saya bangga karena asik juga dia biring belok. Nah
Di depan gereja itu turunan. Itu sepeda tidak ada rem. Jadi biasanya anak-anak ya kalau rem itu dia turun kaki begitu. Nah, jadi dia pas turun, saya lagi lihat dia main. Tiba-tiba ada mobil datang. Saya bilang, masuk! Karena itu hanya ada dua, dia lagi naik auto atau dia masuk. Nah, waktu dia masuk itu batu-batu besar. Karena saya tidak mungkin pergi ambil, masuk! Dia lari, masuk. Sudah tahu dia guling yang ngeri sekali. Umur sekitar 3 tahun kan. Sama saya bilang. Itu kalau bukan Tuhan peduli, habis. Maka pulang pasti mau tua bilang, kamu minta tahu pun cucu 3 mau pesan 2 pulang sendiri saja. Tapi kalau bukan Allah yang peduli, selesai. Ada amin. Ada amin. Saya berapa kali malaria hampir mati di Allah. Kan keluarga tidak tahu. Pernah saya ada Ibu Betty, Mama. Jadi tempat saya melayani ini, Ibu Pendeta, Ibu Mina depan ini yang merintis itu gereja pertama kali di Allah. Ibu yang ada depan. Saya melanjutkan, beliau punya gereja yang ada di Allah. Jadi Ibu Mina pasti tahu itu kondisi semua di situ. Jadi saudara-saudara, saya ingat, saya juga hampir beberapa kali mati. Saya tidak tahu waktu itu istri saya di mana, sampai yang urus saya adalah Pendeta Betty. Dia urus saya, lalu bilang, Bapak ketemu berdoa, saya doa serahkan saya. Saya pernah minta dia doa serahkan. Seandainya hari itu saya serahkan, istri saya pun tidak tahu saya sudah mati. Tapi kalau saya pulang, Tuhan itu peduli. Kalau saya tanya saudara, apakah Tuhan peduli dengan saudara? Saudara jawab ya. Ulang-ulang, kalau bukan Tuhan peduli, kita semati lama. Ada apa? Kita ada bukti Tuhan peduli. Katakan amin. Tuhan jaga keluar masuk kita. Karena itu kalau saudara pulang kantor aman-aman, bukan karena saudara bilang, kan kadang-kadang kita ini suka bukan omong tentang Tuhan, kita cerita tentang kita. Betul ya? Waktu kita bawa motor tiba-tiba hampir tabrak orang, kita ambil kanan, ada auto di sebelah kita, sini lalu kita bilang gini, weh untung betani lincah kalso di mesin. Wah! Rosi selincah-lincahnya tabrak juga. Lu siapa? Harusnya bukan kita cerita lincahnya kita, tapi kan kita selalu wih untung, kita patah rem sedikit, kita masuk gigi dulu, angka gak lurus. Saya tanya saudara, siapa yang tuntun saudara melakukan itu? Allah yang peduli. Tapi kita begitu sombong kalau kita cerita kita hebat. Kayak manusia tidak tahu diri, rasa diri paling hebat. Tapi kalau masalah datang, tak berdaya. Tapi kalau lewat saja kita sombong, kita rasa itu kita. Satu kata, kalau Tuhan tidak peduli, kau sudah mati. Tapi Tuhan peduli. Kemarin saya baru lewat tempat apa namanya, Pohon Fani. Saya lewat situ saudara, di dekat apa tuh, Pitobi punya jalan mau ke arah Bakunase itu. Lewat situ seperti Tuhan sadarkan saya, Yeri, kalau bukan aku peduli, lu sana ada kan? Karena saya ingat ada sebuah KKR di Polda. Saya dan teman pergi urusan apa begitu, harus balik ke KKR di Polda karena kami adakan KKR di situ. Saya lupa persis apa Yusuf Roni atau Pak Ade Menutu atau Pak Parek, saya lupa. Pokoknya ada kegiatan. Saya masih ingat sampai di situ saya bawa motor Vespa dalam kecepatan tinggi. Otak saya seperti dituntun Tuhan. Seolah-olah otak saya bilang gini, hati-hati di depan itu ada basah, kamu akan jatuh di situ. Pertanyaan saya, siapa yang kasih tahu itu? Dan benar, saudara, itu seperti orang yang sengaja gitu. Pas sampai di titik di mana ada kayak basah kecil, saya terlempar begitu keras sekali.
Saya pikir-pikir sekarang, siapa yang ngomong itu ya? Apa betap mama yang ngomong gitu, ada hati-hati? Atau ada kita pun pasangan hidup yang bilang, hati-hati? Tidak. Saya dengar persis itu suara bilang begini. Padahal itu kira-kira saya dari sini ke pohon sana. Itu suara sudah mengatakan, hati-hati, lu akan jatuh di itu, titik itu. Ada kayak basah. Dan benar-benar saya sampai titik itu, plak jatuh. Tapi saya sudah siap. Karena otak saya mengatakan di situ saya jatuh. Dan benar-benar saya jatuh. Sekarang saya renung. Ada satu kata, Bapak peduli. Sampai-sampai saya mau jatuh pun dia bilang, di titik itu lu terbalik. Dan teman saya cukup luka parah, saya aman. Apa satu kata? Allah peduli. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama.